Beda ulama itu. Makanya berhubung ulama itu cara pandang itu beda-beda. Kamu harus punya guru satu yang mentarbiahkan kamu, jangan asal-asalan. Jam berapa terbang? Yuk. Jam berapa? 7 apa? Jam 7 pagi ini. Nah, anunya berangkatnya sana jam berapa? Jam 11. Apa? Panggilkan si Hamli. Gus, panggilkan Hamli, Gus. Ngerti enggak? Gus, panggilkan Hamli. Cintani Ayu nih. Diajak nikah. Jadi berhubung cara pandang ulama itu beda-beda, makanya kita ini harus punya rujukan satu ulama yang mentarbiyahkan kita. Ada ulama yang mengatakan kematian jauh lebih baik daripada hidup. Ada yang mengatakan hidup lebih baik daripada kematian. Bingung kan? Ini pengen hidup apa pengen mati gitu loh. Kalau kamu ditarbiyahkan oleh seorang ulama, kemudian ulamanya mengatakan apabila kamu di dunia ini penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, maka matimu lebih baik daripada hidupmu. Nah, daripada memperpanjang umur untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau hidup kita ini untuk taat, untuk melakukan kebaikan, untuk sedekah, untuk sholat, untuk puasa, untuk apa saja, ya hidup ini lebih utama daripada kematian. Loh, kok di Al-Quran ada kata-kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Karena akhirat itu adalah memanennya orang-orang yang hidup di dunia. Ada orang menanam, nyampe panen. Utama mana aja? Panen kan, tujuannya menanam itu untuk panen. Masa menanam doang? Tapi ada yang mengatakan menanam lebih utama daripada memanen. Bagaimana mungkin orang mendapatkan panen apabila dia tidak menanam? Makanya jangan heran kalau baginda Rasul mengatakan ad-dunya masru'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam menuju ke akhirat. Sampai Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa dunia didahulukan? Wa fil akhirati hasanah. Kenapa akhirat diakhirkan? Bukti bahwasanya dunia yang baik jauh lebih utama daripada akhirat. Karena mau tidak mau akhirat akan mendapatkan kebaikan bila mana dunia baik. Paham? Di dunia ini harus hasanah. Maksudnya hasanah apa juga? Hidup keadaan sehat. Betul? Makanya ya Rob, berikan penyakit kepada kami. Ini orang nantang perkara ngeduani penyakit minggu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa siapa ini coba? Doa kanjeng Nabi. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku minta kepadamu al-huda, petunjuk. Paham mana petunjuk? Mana daripada petunjuk adalah kamu hidup dalam keadaan Islam. Kamu hidup dalam keadaan taat, namanya petunjuk. Kamu hidup dalam keadaan memahami ilmu agama. Kamu hidup dalam keadaan kebenaran. Kamu hidup dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela, itu apa? Mendapatkan hidayah. Wa tuqa, ahli takwa, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wal afafa, selamat. Paham selamat? Selamat segala-galanya.
selamat dari penyakit, selamat dari kecelakaan, selamat dari kebodohan, selamat dari kemaksiatan, selamat dari perkara-perkara yang nggak nyaman ini. Niru ganti Nabi ini. Wal ghina dan kaya. Kamu seneng kaya apa fakir? Kenapa Rasulullah berdoa Allahumma ahyini miskina. Miskin itu aja anggap fakir itu, jangan. Miskin enggak seperti itu. Makna daripada miskin itu adalah hidup dalam keadaan tawadu. Punya harta, tawadu, hartanya dibagi-bagi orang lain, dirinya enggak menggunakan. Itu namanya tawadu. Ada kursi, tawadu, dia tidak mau menempati, kemudian kursinya diberikan ke orang lain supaya orang lain duduk di sana. Jangan hanya sekedar kursi seperti ini, jangan. Tapi kedudukan, pangkat derajat. Seperti contoh, kamu sholat berjamaah, kemudian ada temanmu, kamu mempersilahkan untuk maju ke depan. Saya itu lebih senang kalau bepergian di tempat yang orang nggak kenal sama saya, kemudian saya menyuruh kepada mereka untuk menjadi imam. Senang. Itu namanya miskin. Miskin aja buarani fakir. Mau pikir gak enak, ya kan? Jangan-jangan kamu puasa dalam rangka mergo nanti duit, atau mungkin nanti beras. Terus santrinya kon poso. Orang kan nggak tahu niatnya, atau niat ada di mana? Wa makalluha fil qalbi, ya kan? Kan nggak ngerti kan? Minta kaya. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu petunjuk, terus ketakwaan, terus keselamatan, terus kaya. Jangan minta fakir ya, jangan tentang perkara we. Lu wong sugih ki enak kok, bangun tidur uang banyak, aman. Betul. Pegang HP-nya mahal, enak, nyaman, betul. Tidur di atas seprimbit, harganya 50 juta. Enak, nyaman. Seprimbitnya ini bisa didudukkan. Bisa linggih dewi. Enak itu. Enak, nyaman. Kamarnya dipenuhi dengan kaca semua, sekali bangun langsung ngelo. Ya kayak kamarmu. Mengelo leren ngentani HP-mu. Toilet ada di dalam kamar, enak, nyaman. Rumahmu toilet ning dapur toh. Malah ana ning awor kandang ayam bareng iki kan. Saya itu kalau di tempat mertua itu rekoso. Kalau ke toilet itu leren. Padahal saya ini terbiasa tewamil wudu. Kalau di Melura gak bisa tewamil wudu. Kalau batal, wama mertua, riwa-riwi. Pengen saya bangun gak boleh beliau. Ke toiletnya enak, nyaman. Airnya pengen dingin, pengen panas, ada semua. Toiletnya enak. Toiletnya ono linggihane enak. Pengen cewek rasa demek, langsung, enak kan? Langsung resik. Jaga-jaga kowe cewek ngudel-ngudel tahi we. Kamar mandi, pengen sabunan apa saja ada semua. Sabun cair, sabun padat, ada semua, sampo untuk menghitamkan, untuk ini ada semua, lengkap. Keluar dari kamar, rumahnya bagus, nyaman. Duduk di sofanya sofa yang mahal. Paham? Enak orang kaya itu. Kanjeng Nabi minta kaya kok, wis sombong kemeletai. Ini kanjeng Nabi ini ahlul bala. Seseorang yang sudah terbiasa nerima bala. Itu saja Rasulullah minta kaya kok. Kamu paham? Coba kamu dapat suami yang kaya, enak enggak? Enak. Yang jalan, yuk tadi sarapan. Kemana? Kemana kak? Ke Jepang.
Enak kan? Enak. Nelpon sama ajudan. Siapkan ya. Siapkan pesawat ya. Pengen sarapan di Jepang. Punya lapangan pesawat sendiri. Enak kan? Enak. Masuk mobil di remote pakai HP. Cut. Pintunya buka sendiri. Tidak perlu nyetir. Set. Sudah dia langsung ke dekat pesawat. Naik. Pesawatnya ditempati sendiri. Sama suaminya, sama istrinya. Sama beberapa ajudan yang mengawalnya. Dalam pesawat dan nelpon sama siapa? Presiden Jepang. Saya pengen sarapan ya. Tolong ya dikondisikan semuanya. Turun dari bandara ini sudah ada pengawalan ya. Pengawalan polisi-polisi sudah dikawal semua. Enak nggak? Enak. Makan semuanya serba ada, tinggal ngambil. Padahal ning kono mangane apa coba? Pecel kangkung. Enak. Meneku semua hotel sudah disiapin semua, tidak perlu nyuruh dan tidak perlu bayar. Gimana bayar? Wong presiden Jepang di waktu calon presiden itu yang danani dia semua. Ya, punya suami yang kaya raya, hanya satu-satunya kamu sebagai istrinya, tidak menduakan. Biasanya penyakitnya lelaki kaya kan perempuan kan. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Seperti saya. Aku udah dijaga sama Allah. Bujuku wis apa? Percaya gak? Oh, saya ini favorit anak banyak. Nah, kalau saya produksi 4 orang kan setiap tahun brul 4. 10 tahun kan 40. Iya enggak? Ya Ustaz tuh enggak jalanin, saya khawatir kalau ditiru wong-wong ini. Kayaknya niru kabinet dong. Sukses saya enggak ditiru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Abdullah ibnul Mubarak rahimallahu ta'ala yaqul. Abdullah bin Mubarak ini ulama besar, ahli sufi. Beliau ini orang yang luar biasa, alim. Rata-rata orang itu semakin alim, semakin hebat, semakin tinggi ilmunya, semakin tidak doyan dunya. Ana wong alim nyampe lemu ginu-ginu ya. Pipine tembem ngebe mangane enak-enak, diragukan kengalimannya. Kalau benar-benar alim itu kelazatannya itu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah. Dinasihatin semacam ini, Masya Allah. Ada seekor anjing. Diberi mutiara. Kira-kira anjingnya mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa ya anjing nggak mau mutiara? Nggak paham kan? Cara penggunaannya gimana nggak paham. Nggak mungkin jari-jarinya anjing diberi mutiara. Betul? Tapi kalau mutiara itu diberikan sama kamu gimana coba? Yang harganya mungkin 5 miliar. Tentu senang, betul? Dengerin. Kalau kamu itu orang cerdas, mutiara dibandingkan dengan hikmah, mutiara dibandingkan dengan nasihat-nasihat agama, jauh lebih utama nasihat-nasihat agama bagi mereka-mereka yang punya akal yang sempurna. Tapi nak potongannya akali rapat sempurna dijak ngaji yang ngatang-ngantong ini ke. Iya bangga. Ngantuk rada luwung isi remeng-remeng nang telinga lan sing turu ini. Paham tidur? Tidur itu artinya itu menutup akal. Orang itu kalau tidur itu tertutup akalnya. Percaya? Bagaimana keadaanmu di saat kamu tidur lalu ada orang yang menghina, mencaci maki kamu? Kamu tuh anjing. Kira-kira orangnya sakit hati nggak? Kenapa nggak sakit hati? Akalnya tertutup.
Nanti itu kalau sudah selesai itu yang tidur itu tanyain coba. Tadi Ustadz menerangkan apa? Akalnya tertutup ya. Wa kana Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah taala yaqul, beliau mengatakan qultu marrah li Sahal at-Tusturi. Pernah suatu ketika saya bertanya sama Sahal at-Tusturi. Sahal at-Tusturi ini seorang ulama besar. Keilmuannya tinggi, waroknya luar biasa. Setiap beliau duduk, yang ada di sekitarnya ini orang-orang berimamah besar. Mana nih ulama-ulama? Udah kayak kowe ini. Ini si semu coba juga. Tak cili-cili. Kan tak cili-cili kan. Nggak ada kan yang berimamah besar. Besar kan. Rahimahullah ta'ala. Ibnul Mubarak bertanya dengan Sahal. Pertanyaannya gini. Atuhibbu ya Sahal antamuta ghoda? Wahai Sahal, apakah engkau senang apabila besok kamu mati? Apa jawaban beliau? Jawabannya kira-kira apa coba? Jawabannya apa coba? Kira-kira jawabannya apa? Iya apa tidak? Atuhibbu ya Sahal antamuta ghoda? Apakah engkau senang hai Sahal bila mana besok engkau mati? Kira-kira seumpamanya kamu ditanya seperti itu, bagaimana jawabanmu? Nggak mau kan? Iya. Cara berpikir orang itu di husnudzon aja. Anggap saja ini si Safira ini nggak mau mati besok karena amalnya belum banyak. Pengen beramal yang banyak. Pengen puasa Rajab 10 hari biar menangi pesta. Artinya kan kebaikan ini loh. Apa jawabannya Sahal at-Tusturi? Beliau mengatakan, la, tidak. Paham? La, tidak. Walakin sa'ah. Walakin sa'ah. Tidak. Saya enggak kepingin mati besok, tapi kepinginku mati sekarang juga. Kenapa seperti itu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama dan kekal selama-lamanya. Hidup kita ini enggak kekal. Yang melek terus jadi ngantuk, jadi tidur. Yang sehat terus jadi sakit. Yang muda terus jadi tua. Yang semangat terus jadi lelah. Yang kenyang jadi lapar. Betul? Makanya beliau tidak mengatakan besok, tidak. Tapi sekarang juga. Karena akhirat jauh lebih utama. Untuk mereka-mereka yang amalnya sudah luar biasa. Untuk mereka-mereka yang berpikir panjangnya umur, memperpanjang kemaksiatan. Lamanya hidup, melamakan dosa. Ini tergantung cara mikir anulal bilal bablan. Orang yang tubuhnya putih sama hitam, kamu senang mana? Hitam. Lagi pada karo meremehkan yang tubuhnya putih. Salah kamu. Milih apa yang dipilihkan oleh Allah. Betul enggak? Betul. Milih yang dipilihkan oleh Allah. Besok kalau kamu nikah atau cari wanita yang putih, cantik itu bablan. Bagaimana caranya? Caranya jadilah kau menjadi mutiara, menjadi berlian-berlian yang indah. Bil ilm, dengan ilmu yang tinggi, wal amali, dengan amal yang banyak, wal ghina, dengan kekayaan yang luar biasa, wal jud, kedermawanan yang dahsyat. Aku yakin senajan Bilal ngono iku itu cah putri keroyokan kan. Cah putri sing asli membanggakan suami yang alim, yang kaya, yang sehat, yang perhatian, yang dermawan, yang sayang banget sama istrinya, yang tidak pernah menduakan. Betul? Hamlal. Kowe iki aja ngandalke donga tok. Doa kalau tidak dieksekusi dengan
Dengan usaha, doanya mubadir. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Cara untuk mendapatkan anugerah dari Allah yang dahsyat adalah dengan cara melakukan dua perkara. Apa itu? Usaha sungguh-sungguh, wassolati dan doa. Solat itu menurut lugotan itu doa. Usaha dan doa. Usaha dhisik lagi donga. Paham? Orang usaha donga, ya Rob, lapar. Kenyangkan kami. Wong keplek mangan dhisik. Mangan dhisik. Mangan donga, ya Rob, kenyangkan kami. Terjadi enggak? Jadi. Ya Rob, takdirkan kepada kami kelak istri kami cantik jelita, salihah, ahli ilmu. Bagaimana mungkin perempuan cantik jelita mau nerima lamaranmu? Kowe rapat tok ganteng. Lah rumangsamu cah putri sing cantik terus terus gelem dilamar cah lanang sing rapat tok ganteng. Percaya enggak? Iya. At-thayyibina lit-thayyibat. Kalau kamu ganteng, abi diterima sama wanita yang cantik, betul? Lah nek kowe rapat tok ganteng, rupamu koyo grandong. Grandong. Coba, mana mungkin perempuan mau menerima? Woi, kok mati Gus? Gimana? Wal khabithina lil khabithat. Ana wong wedok senengane nang tempat karaoke, nikah ya dilalahi untuk wong lanang sing senengane pekerjaan ning tempat karaoke. Ana wong wedok senengane ning pondok, nikah dengan seorang santri yang sama-sama di pondok. Ana cah putri mondok bertahun-tahun, dia alim, dia salihah, dumadano entuk Fir'aun, itu keplantrak itu. Paham? Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yaqul laqad adrakna an-nas, sungguh benar-benar aku menemuin an-nas manusia wa hum yakhafuna minal amrad wal balaya wa hum, sedangkan mereka yakhafuna, mereka takut minal amradi, dari sakit, wal balaya, dan beberapa bala. Kenapa seperti itu? Khaufan, karena takut, ala anfusihim, pada dirinya, ayyaqa'u fi karahati qada'illahi ta'ala. Ayyaqa'u mereka jatuh fi karahati qada'illahi, di bencinya kodoknya Allah. Falam yakun khaufuhum minal bala illa lima fihi. Banyak ulama-ulama zaman dulu itu enggak mau sakit, enggak mau kedatangan bala, enggak mau mati. Dalam rangka apa? Supaya mereka tidak benci dengan kodoknya Allah. Lagi aja nantang perkara, ya Rob, berikan sakit kepada kami. Kata ustadz kami, sakit itu merontokkan dosa. Wah, ini sakit tenan nih kok. Ya Allah, berikan kami kefakiran. Dengan fakir, kami tidak sibuk dengan harta benda. Yang lamar capot itu tadi tombol. Gimana mau nerima kamu? Hah? Saking fakirmu we moro nikone cah putri. Ayahnya itu melihat kamu lho kok nggawa kresek. Nggawa apa ta iku? Remangsane bawa gula kopi. Jebel-jebeli kreseke isine sandal. Kenapa? Lah wong fakir khawatir kalau sandalnya gesah. Sandalnya rusak. Rumangsane sandal rego mahal. Jebul-jebul swallow. Sandal jepit. Coba kira-kira calon mertuamu bangga sama kamu enggak? Tidak. Enggak bangga. Pakai celana apa? Celana olahraga itu apa namanya? Training, pakai celana training.
pakai kaos dibalik. Nyampe di depan rumah calon mertuanya, kaosnya lagi dipocot, lagi dibalik lagi. Alasannya, biar awet. Rumahsaku ini hanya cerita. Asli dulu saya mondok atau teman-temanku kalau masak atau kaosnya jadi dibalik. Dalam hati saya kok iso ya, kok lucu jadi kaos kok dibalik. Selalu saya tanya, kenapa kaos kamu balik? Biar nggak cepet lawas. Jadi kalau bepergian normal, tapi kalau masak dibalik. Nah, coba. Tapi kau nanggut gamis dibalik coba. Coba, ini calon mertuamu lihat kamu tok nggak bangga sama sekali. Pakai baju jelek nggak bangga. Ustaz meremehkan, mana Ustaz meremehkan nih? Ini mentarbiyakan kamu biar genah. Ya bangga. Orang terhormat itu ajining sariro ono ing busono, ajining diri ono ing lati. Harga diri seseorang itu ada di pakaian, betul? Nyampe Syekh Abil Hasan Asyadili pernah mengatakan, kamu kalau pakai bajulah yang bagus. Karena sesungguhnya orang yang memakai baju yang jelek, walaupun dia tidak ngemis, sesungguhnya pakaiannya sedang memberikan pengumuman, saya orang fakir, silakan untuk memberi saya, gitu. Percaya coba kamu pakai baju yang jelek, ayo ndang. Pecimu weli mbok balik sisan coba. Mereknya dhuwur. Tolong tulisannya syafaat iki sila. Bajumu jelek, tambal-tambalan, pakai apa? Pakai sarung, tambal-tambalan, pakai celana, bokongmu ketok. Bolong. Kira-kira gimana juga? Nanti mbak-mbak itu kasihan sama kamu. Oke, mesti diwarnai. Diwarnai apa, Mbak? Karung. Diwarnai karung. Kalau Safira warnai karung, adik karung buat laut. Itu artinya kamu sedang ngemis. Walaupun kamu gak ngemis. Sama saja kamu mengumumkan diri kamu bahwa kamu itu orang fakir. Jangan. Paham, Tom? Itu. Makan sedikit ya makan sedikit. Jangan sampai kelihatan kamu kurus gitu. Nyampe tulang belulang, jangan. Ojo kenemenen. Kurus kamu ini menjadikan orang mikir kira tahu mangan nih, kasihan lah. Tahu ini mangan lah. Kasihan. Paham? Kurus ya kurus tapi kelihatan kaya gitu loh. Kamu. Kenapa mereka itu tidak minta kepada Allah sakit dan bala? Karena mereka itu khawatir dirinya jatuh pada jurang, tidak ridho dengan keadaan, tidak ridho dengan kodok qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saja kamu kaya semua. Kamu sehat semua. Kamu alim semua. Pakaiannya bagus-bagus. Jangan beli baju yang jelek. Lah cahiku senengan nang golek baju ki sing rego murah tapi apik. Apa ono? Kalau di pasar kalau beli baju saya ditanya, Pak Yai baju yang gimana? Apa kata saya? Beli yang paling murah dan paling bagus. Apa kata mereka? Ya enggak ada Kiai. Enggak ada. Makanya saya nggak pernah beli baju di pasar. Kenapa? Belum sempat beli baju, sudah dikirimin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Falam yakun khaufuhum minal bala illa lima fihi. Beliau itu bukan berarti takut dengan bala, enggak. Kalau ada bala ya diterima apa yang ada. Tapi dia khawatir fi karohati qada'illahi ta'ala. Beliau itu khawatir kalau hatinya nggak cocok, kalau hatinya tidak ikhlas, kalau hatinya benci dengan qada' qadarnya Allah. Makanya beliau nggak mau sakit. Paham? Bagaimana supaya kamu nggak sakit? Jangan makan kenyang. Paham?
jangan makan kenyang, jangan anggur-angguran. Orang itu kalau makan kenyang, ya makan, maksudnya jangan kenyang gitu loh. Yang penting laparnya udah hilang. Seperti ini kan enak kan? Lapar kita hilang kan? Enak. Biasanya jam segini kamu wis ngetah jam 10 kurang 5 menit. Kok saya malah semangat. Paham? Kita orang ini orang-orang awam, rasa nantang perkara biar para nabi, para rasul, para ulama-ulama hebat. Kalau kita ini kelas-kelas orang awam, kamu itu masih menjerit ya di saat duitmu sidik ya. Dikirimi bapakmu sidik kowe. Kemarin 500 sekarang dikotek. Ini kira-kira kamu pikir. Coba kamu kaya. Gak mungkin. Minimal letakkan kaya hati. Letakkan kaya hati tidak butuh kepada siapapun. Tidak jadi pengemis, tidak jadi perampok, tidak menjadi pencopet. Seakan-akan diri kamu sudah kaya raya. Oke? Ngaji seperti ini penting daripada minilah Allah. Ini tarbiyah diri. Ini penting ini. Tapi nawis ora blugot luwih penting. Sampai tanpa nawis ora blugot kayak semoco. Paham? Wallahi ma'adra mada yaqa'u minni lawib talaitu fala'alli akfuru wala ashur. Demi Allah, ma'adri, aku enggak tahu aku. Saya itu enggak ngerti. Mada yaqa'u, bagaimana yang terjadi minni dariku, bagaimana yang terjadi dengan aku. Lawib talaitu, apabila aku diberi ujian oleh Allah, hadirnya penyakit, hadirnya musibah, hadirnya kepikiran. Kira-kira saya ini bisa ridho ikhlas apa enggak? Fala'ali akfur, kadang-kadang aku kufur. Sebagaimana Rasulullah mengatakan qadal faqru ayyakuna kufra. Hampir saja kefakiran yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba ayyakuna kufra. Hampir saja kefakiran itu menjadikan kamu kafir. Gimana enggak kafir? Gusti Allah bapak soke ya. Kamu mengacungkan kedua tanganmu. Ya Allah ya Rabb. Orang lain kerja, saya juga kerja. Orang lain hidup, saya juga hidup. Orang lain butuh makan, saya juga butuh makan. Orang lain butuh rumah, saya juga butuh rumah. Tapi orang lain kau kayakan. Kenapa? Saya fakir di kampung ini ya Rabb. Di mana letak keadilanmu ya Gusti Allah di demo? Di mana letak kasih sayangmu? Ya Allah, ya Rabb, kenapa kau hidupkan kami dalam keadaan fakir? Saya punya anak, punya istri. Kalau mereka sodako, yang butuh sodako tidak cuma mereka. Saya juga pengen sodako, ya Rabb. Dulu ustadz kami menasihatin kami supaya memakai baju-baju yang bagus. Bagaimana kami memakai baju yang bagus? Kami beli baju baru nggak mampu. Baju yang pasang pakai ini baju gratisan dari partai, Coba, baju yang dipakai istriku adalah baju bekas sekolahnya anak yang kemarin lulus SMA. Sudah kotor dipilok-pilok di waktu lulusan, dipakai sama istriku. Bagaimana mungkin saya bisa membelikan baju baru? Hutang kami banyak, rumah kami masih kontrak. Coba, Gusti Allah dipasot. Paham? Mana coba pakai deh. Dan fakir yang kaya. Paham? Ini sing dawuh ini adalah Syekh Abdul Wahab Asy'aroni. Beliau itu ngomong gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Nggih, siap? Niku kan Kiai nge-share nama-nama santri. Nggih, siap. Niku kula lebet neten mawon nggih, seksi nggih. Nggih, monggo. Oke,
Nggih, Pun. Matur nuwun. Nggih. Niki mangke pun lancar kula langsung sowan nyuwun ta Pak Asmo. Nggih, siap. Niki ngentosi utang nggih. Oke. Matur Oke. ngapunten. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Enggak pangkat. Ini orang-orang hebat ini tunduk ke sini. Ngapain? Minta tanda tangan. Paham? Padahal sih ngasih aku fakir. Cuma gaya aku kan kayak orang kaya. Iya, gimana enggak gaya seperti orang kaya? Mobil jejer-jejer. Rumah paling tinggi sak desa. Sak desa sembilan dua rumahku. Masih dikalahkan Ustaz. Kalah sama apa? Sama rumahnya Allah mana? Masjid itu Ustaz menoronin lebih dhuwur. Bagi si Allah yang punya dunia dan akhirat. Ini apa dia? Beliau mengatakan ini Sufyan Tsauri, ulama besar. Beliau mengatakan faida yaqau minni lawib talaitu, apabila nyampe ujian-ujian itu, kefakiran itu, sakit itu ditimpakan kepada aku, apa kata beliau? La'alli akfur, kadang-kadang aku kafir. Kanjeng Nabi ngendika, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah, akan ditambah. Apabila kamu mengkufuri, artinya tidak mensyukuri, inna adabi lasyadid. Paham? Kadal faqru ayyakuna kufrum. Hampir saja kefakiran itu memplesetkan diri seseorang dalam kekufuran. Iya, gimana enggak syukur? Gimana enggak kufur coba? Contoh ya. Ada orang mengacungkan kedua tangannya. Ya Rob, saat ini saja kami tidak bisa masak ya Rob, nggak punya uang. Terus besok bagaimana? Anak saya besok itu harus ujian, harus bayar. Bagaimana ini ya Allah ya Rob? Rasa-rasanya aku mengakui Engkau sebagai Tuhan kami sudah jenuh. Coba. Apabila Engkau enggak kau berikan kepada kami uang ya Rob, hari ini ya Rob, untuk masak keluarga kami dan untuk iuran anak saya yang besok ujian, wallahi demi Allah, Gusti Allah sebut-sebut bedang ya. Mulai besok saya enggak mau sholat lagi. Puasa Rajab saya berhentikan. Coba sangar tak? Paham? Kang kamu nandang perkara ta Kang. Waqad balaghani, sampai pada aku, anna Luqmana, sesungguhnya Luqman alaihi salam, beliau mengatakan ibni kepada anaknya. Ini saya cek di beberapa di Google. Ini riwayatnya Sayyidina Ali. Setelah saya telusuri, banyak ulama-ulama komentar salah itu gak Sayyidina Ali ku. Sing ngendika sing bener iku Luqman Hakim. Luqman berkata kepada putranya. Bener ini. Ya bunayya, wahai anak kecilku. Angger anak mesti kecil ya. Wahai anak kecilku, angger anak kecil. Nak bapak yo besar. Ya bunayya, wahai anakku. Ini hamaltu sahra, ini sesungguhnya aku membawa as-sahra, batu besar. Pernah ngangkat batu besar? Gak pernah tau? Ini hamaltu sahra wal hadid. Sesungguhnya aku mengangkat batu besar dan besi-besi yang berat. Falam ara syai'an athqal minad dan. Falam ara, saya tidak melihat syai'an sesuatu asqala yang lebih berat minad daini daripada hutang. Mana rasa hutang? Bisa mondok latihan hutang, tak uncali kursi. Rasa hutang. Untuk apa? Untuk bayar SPP. Santri nggak wajib bayar SPP. Santri nggak wajib bayar syariah. Yang wajib bayar syariah itu ayahmu, orang tuamu, betul? Lah ya ngapain pusing-pusing? Tak usah ngaji sing tenanan. Diperintah jemaah, diperintah ngaji,
ngaji, diperintah puasa, puasa, nak mampu, ora mampu ya mangan mie ning kamar. Bagaimana puasa sunnah, betul? Sunnah inggih punika perkawis ingkang seumpamanipun kita nglampahi angsal pahalanipun saking Allah Subhanahu wa taala, nek mboten dipun lampahi nggih mboten dipun siksa. Lah nek kados mekaten niku lek terserah ingkang nglampahi to Pak Di. Paham? Jenengan paham napa sing kula ngendikaken napa mboten? Mboten. Lho kok iso jawab mboten. Kamu itu. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih berat, melebihi beratnya orang membawa batu besar, melebihi orang yang mengangkat besi-besi yang berat, ya, melebihi minat kayak ini daripada utang. Jangan utang. Jajan utang. Kepada rasa jajan, orang-orang amati. Saya ini sudah 23 tahun tidak pernah jajan di Al-Mubarak. Pernah aku nggak es teh kok, warung pernah. Ustaz lagi ngopi pernah? Nggak pernah. Kamu ini. Paham lah Bilal? Lapo? Ini Bilal potongannya kakak ngopi kopi paling. Jangan, oke? Okay? Ojo utang. Lebih-lebih nih warung, ojo utang. Kalau punya, tasarufkan. Kalau nggak punya, udah jangan. Pernah utang nggak? Pernah utang sama teman nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Yang benar. Kamu pernah utang sama teman nggak? Kok ada ono suara nih? Kamu itu kalau ditanya sama seorang guru itu ojo isyarat. Saya pernah baca kitab di antara suul adab adalah ditanya guru dengan isyarat. Kamu punya utang? Kamu pernah punya utang? Pernah. Jangan diulang lagi. Besok kepleset nih gue utang BRI, BCA, Mandiri, Danamon, BMT, ya, Bang Tidil, Bang Setan. Mondok yo aja anu. Itu berat itu. Gara-gara kamu punya hutang, kamu punya pikiran. Makanya jangan hutang, oke? Okay? Dipaksa caranya. Hidup ini dia belum aku maju ke masa nu amalah. Berlomba-lomba. Saya kalau nggak punya uang, nggak punya beras, nggak masak. Dah, nggak usah masak aja. Lapo, sing dicangkem muraku. Saya nggak butuh makanan. Kamu kan urusanmu. Ya bang nggak? Jangan. Waduktul al-murarat kullaha falam aduk syai'an amarra minal hajati ilan nas. Salah. Wa akaltu thayyibat. Aku makan makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat. Wa anaqtul hisan. Dan aku merangkul wanita-wanita cantik. Wa anaqtu dan aku memegang al-hisan kebaikan. Perkara-perkara yang enak. Falam ara syai'an aladda. Falam ara, maka aku tidak melihat syai'an sesuatu aladda yang lebih lezat minal afiyati daripada afiah, daripada selamat. Ya, ono tabrikan dilelah selamat. Enggak. Diselamatkan oleh Allah dari apa saja. Ono wong weli, rumah samu nglamar kowe, kowe ndonga ning kamar ya Rob, muga-muga kang nglamar aku. Jebul-jebul wong ngajoke proposal pembangunan musala. Alhamdulillah. Tidak ada sesuatu yang paling enak, paling nyaman melebihi kamu diberi afiah oleh Allah, diberi sehat oleh Allah. Waduktu dan aku merasakan al-murarat, perkara yang pahit. Marorot apa murarat? Kullaha falam adukko, maka aku tidak merasakan syai'an amarra yang lebih pahit minal hajati, daripada butuh ilan nasi, kepada manusia. Tidak ada rasa yang paling baik dalam hidup kecuali ngene sama konco. Jadi ya, Kang aku bantu ya, Mbak aku utangi ya, aku ngene ya, aku ngene ya, aku ngene ya. Kamu
Jangan butuh manusia. Saya setiap hari itu mesti di WA orang, ditelepon orang minta bantuan. Gara-gara itu toh, saya tahu kalau minta-minta itu rapi. Dari kalangan orang awam, dari kalangan habib, dari kalangan ulama, kiai. Jangan. Seminggu lagi ini ada orang hebat di Jawa Barat pengen datang ke tempatku, ngapain? Utang. takut jam 3 gendaro santri ya. Jam 3 aja datang ke tempatku. Butuh uang berapa? Sekian juta kiai. Ya, tak iya nih dong. Nah, ono ya alhamdulillah, nah ono berarti orang rizkinya aja. Hei, Bam. Jangan terbiasa butuh orang. Nih, jangan, Bam. Ojo butuh uang. Jalanin sendiri aja. Kanjeng Nabi itu dulu ke pasar, belanja ke pasar, barang di pasar diangkat sendiri beliau. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, aku angkatkan ya Rasul. Apa kata Rasul? Orang yang punya barang berhak untuk membawanya. Paham? Ngerin Pak Di. Kamu itu mangan piring digeledak no. Dan terus nyuci siapa? Iki kowe durung jadi bapak-bapak, durung menjadi suami. Kowe jadi suami, aku yakin menjadikan istrimu jadi babu. Kamu seneng nggak? Kamu berkeluarga, kamu dijadikan babu. Nyuci bajunya suami, asa-asa piring suami. Nah, ono bentuk suami bentuk ngene iki, tutuk wae nggo palu. Tung. Saya sih nggak pernah nyuci baju, tapi kan nggak istri saya yang nyucikan. Pembantu kan dari dulu itu. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Sehat ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Syahatan wa afiatan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Amin. Posisi dari pondok Al-Ba'in apa ya? Alhamdulillah di pondok. Alhamdulillah ya Allah. Ini mohon izin ya. Siap. Bantu saya ya. Juga, aduh. Sekarang baik ya. Gimana? Mohon bantuannya ya. Mudah-mudahan bisa ya. Iya. Ya saya doakan semoga dimudahkan oleh Allah. Ini bisa bantu saya di PRI apa ya? Apa itu? Jadi ambil sertifikat saya. Berapa juta? 100, tinggal 165 ya. Maksudnya nanti dalam jarak 1 tahun nanti saya balikin gitu ya. Iya, ya nanti kalau ada nanti tak pinjamin kalau ada. Ijazahnya pinjam aja ya, pinjam. Iya. Iya nanti kalau ada. Ya, biar saya apa namanya? Enteng gitu ya, nggak terbebani kayak gini ya. Iya. Mohon bantuannya ya. Iya. Ya nanti kalau ada. Kalau sekarang sih nggak ada, baru kosong. Oh. Iya. Bisa ini ya. Jangka waktu gitu, belum bisa diprediksi gitu. Nggak bisa ya, apa itu rezeki saya kan min haitsul tasib, jadi kadang ya kadang ya nggak ada. Kalau untuk sekarang sih nggak ada, ini kosong. Tadi ada 50.000, ada tamu tak berikan. Sabar, innallaha ma'as sabirin. Ya, jadi udah mau hampir 3 bulan ini enggak kayak. Iya, sabar. Mohon. Itu minta kemarin waktu itu ngasih sholawat apa ya? Sholawat ummi. Oh, salat umi. Bisa minta dicatat enggak ya? Iya, insyaallah. Ya. Terus ada kaifiahnya, cara pengamalannya bagaimana gitu? Iya. Mudah-mudahan dengan sholawat itu bisa terangkat kesusahan Iya. saya. Amin. Itu dibaca tiap
hari. Ada maktub apa? Enggak. Setiap hari, sehari 40 kali. Lafadznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran wa fi kulli waqtin wa hin. Dibaca 40 kali lalu berdoa. Itu setelah sholat apa waktunya? Bebas. Bebas. Sambil duduk silakan, jalan silakan, sambil beraktivitas silakan, sambil tidur-tiduran enggak masalah. Pokoknya setiap hari itu 40 itu. Iya, dibaca 40 kali lalu berdoa. Kalau ijabah insya Allah. Catat ya. Iya, nanti tak kirimin. Ya, alhamdulillah. Nanti ya tak ngaji dulu sama santri. Oh, siap. Oke. Matur suwun sangat ya. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Langsung ada contohnya. Padahal sebelum ini tadi juga ada orang yang WA ke saya. Berarti berhasil saya. Berhasil di netizen itu saya orang kaya. Paham? Berhasil ini. Kalau bisa hidup ini nutupi diri kita, jangan kelihatan kepikiran. Kalau utang-utang ning warung ini pikiran. Tidak ada falam adukko, tidak ada yang kami rasakan syai'an amarra yang lebih baik minal hajati ilan nas daripada butuh sama manusia. Utang-utang karo wong, minta tolong karo wong, ditahan lah, ditahan. Serah ke Gusti Allah aja, paham? Yang penting usaha, oke? Penting usaha. Jadi malam itu ada alumni baru pengen mengadakan pengajian, nyuruh saya ngisi pengajian. Apa kata alumninya? Kiai, mohon maaf, nanti yang ngisi panjenengan. Oh iya, insya Allah. Tanggal berapa? Tanggal sekian, Kiai. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa memberi apa-apa sama Kiai. Oh iya. Oh iya. Kenapa kok oh iya? Dulu kalau saya suruh ngisi pengajian, nggak pernah bisa Roy. Rasa ngomong ngono ora wis, ya enggak? Sing asli dosa iku. Dengerin ini alumni ini santri-santri ranggena. Loh, saya ke sana ini bawa bensin, bawa anu ya. Berarti Ustaz enggak ikhlas, orang kok enggak ikhlas, tak terangno. Rumang saku ngomongnya mung kuwi tok, cepet-cepet, Pak Yai, kalau Kiai ada rezeki, saya minta bantuan. Berapa terataknya? Sekian. Berapa panggungnya? Sekian. Berapa sonsinya? Sekian. Berapa anunya? Sekian. Udah jumlah total. Nanti saya bebakan uang. Tapi syaratnya kamu tanya lo ya. Nanti saya pengajiannya membuka pertanyaan. Nanti kamu ikut tanya. Kalau kamu nggak tanya nggak mau beri saya. Nanti tak beri uang sekian juta. Yang nggak apik itu. Potongannya ratau melu ngaji. Ratau ngaji ki paling. Tambihul muhtarin. Menjelaskan orang-orang yang tertipu. Paham? Menjelaskan penjelasan orang-orang yang tertipu. Cuma saya kan tak taruh di sini. Tak taruh di iPad. Ya sama ini. Sama gen ketok keren, paham? Ini mejanya meja keren ini. Harganya mahal ini. Sama kamu itu mahal ini. Coba kamu dijual di pasar, nggak ada yang mau beli. Wa kana Sahal bin Sa'ad At-Tusturi. Sahal bin Sa'ad At-Tusturi rahimallahu taala yaqul min a'dhami ma yubdala bil 'abd. Besar-besarnya ujian, besar-besarnya bala yang telah ditimpakan oleh Allah al-abdu seorang hamba. Apa coba? Musibah yang paling gede apa coba? Gus, apa Gus? Nah, iso tawane HP ku Gus loro langsung. Apa itu? Halo teman jawab, ndang, nah iso tawane dia HP ku 8 juta ini. Apa coba? Ujian yang paling besar apa coba? Cuma chat Google. Ujian yang paling besar min a'dhami ma yubtala bil 'abdu
Al-faragh min a'mali dunya wal akhirah, yaitu orang sing ngonggar nganggur, ketongkrang ketongrong, kelura kepluru, tura turu. Tidak ada amal untuk dunia, tidak ada amal untuk akhirat, nyambut gawe ya ora, ngaji ya ora, malah turu-turu. Itu musibah yang paling gede. Engko sampai ke sing turu-turu kuwi. Paham? Musibah yang paling besar itu kalau sama tsunami lebih bahaya itu. Kalau tsunami langsung masuk surga. Paham? Jangan pernah menerima lamaran dari seorang lelaki sing pengangguran. Ustaz, apa? Saya amati Ustaz kok nganggur, nggak pernah kerja. Rumang kamu. Gak ngerti-ngerti, wong kerjanya bermacam-macam. Ana wong ilir-ilir ngono yo kerja. Apa itu? Jual sate, ya kan? Dolanan teot. Apa itu? Jual somai kan? Kerja enggak itu? Kerja. Ana sing dolanan pen, sekretaris, betul. Ana sing pekerjaane jualan, jalan. Betul mau mobil-mobilan tok. Jepara, Kudus. Semarang. Tangerang, Bekasi. Ya enggak? Iki omong kerjaannya terima jalan tok. Dari rumah kamu. Saya seperti ini juga kerja. Paham? Saya seperti ini kerja. Kayak bapaknya kono kae dolanan nganger. Juga kerja. Jangankan itu. Wong bapakmu ngomentari kowe ngene, wah pekerjaane turu kerjaane. Dilala waya tangi ya mangan no. Musibah yang paling besar adalah al-faragh min a'mali dunya wal akhirati. Orang yang tidak punya pekerjaan dunia dan akhirat. Ojo nganggur ya. Ini wajib itu. Wajib itu kan kerja ngaji langsung cekelan sapu nyapu. Terus cekelan itu resik-resik toilet. Yang apa itu yang di lantai 2 siapa coba? Ngacung. Yang tempat di lantai 2 siapa? Kamu. Toiletnya dibersihkan ya. Kampleng minggu. Makanya rumahmu ya toilet. Iya, ini tadi kemarin tak cek kok. Kotornya kayak ngono, sama-sama agak dibuang. Wow. Makanya santi-santi nak mulai dipikir. Mergo kemroh, paham Gus. Kenapa santi-santi mulai dipikir? Kemproh, keset, turu, ngalor gitu celane sarung. Sesegep lho, tak jual to sisisan niku. Kasihan nih lo, kasihan calon istrimu lo kasihan, ya enggak nih? Kuamplengi we ning wi, kaploki we sandal weli. Alhamdulillah. Walakin la yash'uru bihi annahu bala'un illa qalil minan nas. Rata-rata orang itu gak ngerti kalau nganggur itu musibah besar, itu gak ngerti. Rumasane nganggur itu loh, gawe apa? Gawe ngistirahat ke awak. Iya. Istirahat ke awak. Mumpung kita masih hidup. Bantu-bantu. Beratnya harus berapa? Resik-resik kamar, nata kitab. Ada temen kamu tidur gak bantalan, golekno bantal. Bantal iki apa Ustaz? Sirai angkat, tumpangke ning gone bokonge kancamu. Wa kana Muslim Ibnu Qutaybah rahimahullah taala yaqul min a'dhamil muru'ah, paling besar-besarnya muru'ah itu harga diri. Apa itu? As-sabru ala adar rijal. Besar-besarnya muru'ah, harga diri seseorang adalah as-sabru, sabar ala adar rijal, di saat disakiti orang lain. Kowe nanti larano wong liya
Sing sabar ya. Sabar apa menapa besok dilarano karo bojomu. Wong wedok rata-rata cangkeme iku lower, paham? Iya, kenapa wong wedok durang rokok? Gusti Allah wis ngerti ya, cangkeme murmure do ucul. Kan meremeng wong lanang. Nah sing tipis-tipis ngene iki bahaya iki. Bahaya iki. Nah sing kandel-kandel ngene kandel rada lowong. Sing lambene tipis-tipis iku nak ngomong kaya silit apa? Kaya silet kaya silit. Cus. Oh, bela itu orang. Walaqad adrakna annas. Aku telah menemuin banyak ulama. Wa hum ya'dunal imarah. Mereka itu wa hum ya'udunal imarah. Wa hum ya'udunal imarah a'dham bala'in wa narahum yaum yatlubunaha. Orang-orang terdahulu itu ya'uduna mengatakan bahwa orang diberi amanah menjadi seorang pemimpin ini adalah a'dhamu bala'in, musibah yang paling besar. Ya. Nah musibah santai yang paling gede nganggur sing tongkrong. Agar tangi turu mesti cekelan es teh. Payah. Payah. Alhamdulillah. Ojo kulino jajan, besok nek wis kawin nih mesti kan senengane jajan di warung. Rasa jajan ini. Niru saya ini. Lan jajan kopi ning warung tok ora apa-apa, lan jajan tempat-tempat karaoke ora bahaya, paham Cik? Melakoni Cik. Sing sibuk ngono lho. Ada ulama yang mengatakan musibah yang paling besar adalah al-imarah. Senang menjadi pemimpin, senang menjadi pejabat, senang menjadi kepala desa, senang menjadi camat, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, senang nak ngono-ngono iki senang, itu musibah, tanggung jawab itu. Wa narahum al-yaum, saya mengetahui saat ini itu zamane Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Apa mereka? Ya dilubunaha. Mereka itu malah do kepingin jadi pemimpin. Nyampe fotone dipasang di pinggir-pinggir jalan kaya weden tikus. Percaya enggak? Fotone iki lho ana tulisane ya. Ana tulisane apa coba? Coblos aku. Ana sing lucu meneh kok. Pilihanku. Apa? Kok pilihanku? Pilihanku. Kok pilihanku? Pilihanku. Saya pikir-pikir dalamnya loh fotonya waktu gede calon RT naudzubillah cukroyoan jadi pemimpin. Ndang sini ganteni saya Gus saya tak duduk di situ Gus. Milik jengking ya nyekel pondok luwih berat abot nah pondokmu ana bendarane yo enak. Santi telat doyak enak untuk duit terus sih. Tapi nak pondok-pondok semacam ini kan, kiai ini siap kurus sih, siap fikir. Wa kanu idza tawalla sadiqahum al-imarah. Yaqul zaman dulu itu kalau ada temannya, teman akrabnya sama-sama ulama, kemudian temannya diangkat oleh Allah, diangkat sama masyarakat menjadi seorang presiden misal, menjadi seorang raja misal, menjadi seorang qadhi, menjadi seorang pemimpin, bupati. Apa kata beliau? Yaquluna, mereka itu berdoa kepada Allah. Doa piye coba? Allahumma, ya Allah ansi, lupakan kepada aku kepadanya. Allahumma ansihi dzikrana hatta yasiru la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Ya Allah ya Rabb, lupakan aku ya Rabb dengan si Ocit yang saat ini jadi bupati ya Rabb, sehingga aku tidak kenal kepada mereka dan mereka tidak kenal kepada aku. Itu zaman dulu. Tidak kayak saiki yang kami muliakan Bapak Bupati Rumah Umat Natib
Bapak Bupati Tangerang yang mulia, saudara saya dulu mondok di Al Mubarak Al Arba'in, Profesor Dr. Ocit, walah saya mulia. Di Al Mubarak ini kalau ada santri jadi pejabat, kok ada pengajian orang tak sebut nih. Tak sebut. Jangankan jadi pejabat, kau sekolahmu udah pernah tatili, bangun itu loh. Kalau saya nggak diparani Pak Mustafirin orang Arab loh. Ustaz tolong Ustaz jenengan doakan saya datang ke sana doa. Setelah itu mau. Kenapa? Kenapa? Oh kenapa? Takut hatimu. Nah ini ojo jadi pemimpin. Usah kok jadi pemimpin saya ini untuk menolong umat, pemimpin saya ini harus kocek uang banyak. Orang kayak kepemimpinanmu. Saya jadi ketua RT gitu, semuanya tak cukupin semua. Bahkan setelah itu ketua RT saya wakilkan sama Pak Karsadi itu. Saya masih danani. Paham? Dia senang jadi pejabat kamu itu. Nanti ujung-ujungnya apa coba? Ujung-ujungnya nipu umat. Bayar pajak sepeda motor. Lu bupati untuk ceperan itu, gubernur untuk ceperan itu, paham saya. Nara percaya tanyakan. Gaji gubernur lu berapa? Sama saya kalah gubernur. Gajinya kalah. Gaji saya 1 minggu saja sama gaji gubernur 1 bulan kalah dia. Lah kenapa kau nyampe kaya? Ceperan itu, ngerti ya. Setiap ada proyek-proyek dapat sekian persen. Lalu saya sekian persen nih lho. Wong iki pekerjaane ya. Paham? Oh, cita jadi bupati. Nah silaturahim nggon ku to, tak temoni ning Jobo. Tak temoni Jobo tak jepi Boma, rasa Boma. Malah jadi mustamah lho aku ya. Paham cit? Sekolah untuk mencari pengalaman, jangan untuk keroyokan pangkat derajat. Tadi malam itu si Sali menyarankan saya, Ustaz, kalau bisa di Al Mubarak ini diadakan lomba apa? Lomba keilmuan antar pondok. Gini. Iya. Yang pondok kok keroyokan hadiah. Hadiah apa coba? Hadiah itu lho siwur. Hadiah kerupuk tayamum dibungkus nggunakake kerdus ketok di isine kerupuk tayamum jerone ana kodoke. Iya, saya dulu pernah lomba jerone isi tayamum ana kotak cilik buka kodok mencotot ya. Wong sak kamar guyu kabeh. Ilmu agama kok dilombake. Carikan satu hadis saja Rasulullah melombakan ilmu agama. Tafidul Quran, pinter-pinteran, carikan kalau ada. Enggak ada. Sing ono dapurmu gitu. Gara-gara ilmu agama mbok cekel iki lho. Iki coba lho. Paham? Lah wong sing joget ning panggung cuma pamer bokong karo payudara. Kuwi hadiah sekian miliar. Ngapalin Quran 7 tahun berturut-turut dilombakno, klutik terima 1 juta, pelecehan. Salah aja ngene, pelecehan. Paham cit, pelecehan niku. Terima dia umroh. Keblok tuh. Paham? Ya Bu Sito, aja gelem lomba iki. Aja gelem. Selama Al Mubarak Al Arba'in sini tidak pernah mengikuti lomba, maka sampai kapanpun pondok lain tidak akan mampu mengalahkan Al Mubarak Al Arba'in. Percaya gak? Seumpamanya saat ini Al Mubarak juara 1, mengalahkan semuanya toh, suatu saat akan dikalahkan. Orang yang kalah adalah orang yang pernah mengalahkan orang lain. Coba Wira pernah gelut, pernah kalah? Gak pernah. Kamu gak pernah lomba, pernah kalah? Gak pernah kalah. Sing kalah iku sing melu lomba. Makanya aku gak pernah melu lomba. Aku pernah melu lomba. Apa coba? Mangan kerupuk di waktu kecil. Ini angel lepol.
Kalah sih San. Alhamdulillah. Hadiah apa coba? Hadiah ya kerupuk tayamum juga. Nyatane saya nggak menang nyatane untuk kerupuk tayamum. Apinya iya dia kerupuk tayamum mau nyampe sini wong, ya enggak? Jujune zaman dulu gak ono HP, ora ono sing nyuting. Lah ya ono sing nyuting. Lah ini santri-santri pengurus tapi nggak lomba tak cewek iya. Lomba apa? Lomba ini misal lomba apa? Lomba yang nglebono paku ning botol. Nglebono ning paku sih ra masalah. Sing masalah iki terus si Ocit bokonge ngene-ngene terus disuting ngene lho. Terus wong do guyu cekikian ngene lho. Izin di sini kan. Malu-maluin. Apa kata panitia yang buat lomba? Anu Ustaz, apa itu membahagiakan orang pahala. Saya kira tahu maca hadis itu. Barang siapa yang melakukan sesuatu atau bicara sesuatu supaya ditertawain orang kecuali ancamane baik aja melakukan sesuatu atau bicara sesuatu ganti guyu wong. Makanya rata-rata pelawak itu uripe ra iso suwe. Carikan pelawak suwe. Kenapa? Pelawak itu iso guyoke wong wonge ra guyu dhewe. Makanya menang guyoke wong untuk kamu ikut guyu. Paham? Ya, ngono. Kalau ada temenmu lucu kok wonge menengai. Orang guyu blas, alamat ya, nek mati. Paman Bilal. Gujulah. Semoga berkah manfaat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.